riwayat di balik peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, yaitu ketika di Bantar Gebang, kemudian ada tragedi sampah longsor dan akhirnya menimbulkan korban jiwa sehingga diperingati sebagai Hari Sampah. Dan ini juga bagian dari upaya kita untuk menyelamatkan kelestarian lingkungan, keselamatan bumi, apalagi dalam tema di Hari Sampah Sedunia tahun 2024 ini mengangkat topik mengenai sampah plastik, kurang lebih seperti itu. Dan benar, pasca pemilu ini sampah plastik menumpuk di mana-mana. Dan saya melihat langsung di beberapa lokasi, di kantor Panwas biasanya, Panwascam dan kantor kecamatan. Biasanya mereka yang melakukan penertiban alat peraga kampanye dilakukan Panwas didampingi oleh unit Pol PP di kecamatan. Kemudian alat peraga baik itu poster, kemudian spanduk, baliho, umbul-umbul, apapun itu, termasuk stiker-stiker ada yang ada yang dibersihkan, kurang lebih seperti itu. Untuk menjaga pada saat masa tenang kampanye, masa tenang pemilu sebelum dilakukan pencoblosan tanggal 14 Februari. Dan akhirnya tinggal tersisa tumpukan-tumpukan limbah, bingung mau dibawa kemana, akhirnya menumpuk di kantor Panwas di kecamatan atau di kantor kecamatan setempat. Tapi karena kecamatan ini menjadi pusat pelayanan masyarakat yang tiap hari didatangi, sampah-sampahnya dipindah ke kantor Panwas sehingga menumpuk sekali, banyak sekali. Saya tidak bisa bayangkan. Nah, ditambah perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat kita yang masih minim, apalagi di kondisi cuaca hujan seperti saat ini. Ya, buang sampahnya sembarangan sehingga nanti ketika hujan deras, saluran drainase, got-got, saluran pembuangan mampet hingga terjadi genangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak terlepas dari perilaku hidup bersih masyarakat itu sendiri. Dan saya mengundang teman-teman saya, aktivis lingkungan dari berbagai organisasi ya. Dari berbagai aktivis. Di sana saya sudah terhubung dengan Kang Sabili. Sabili lah nih. Kita sapa. Assalamualaikum Kang Sabili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya masih ada di gunung ini, Bang Billy ini. Dan udah lagi nggak di gunung ya, Kang? Tumben sinyalnya bagus ini. Iya. Di lereng gunung saya. Emang luar biasa ini. Saya susah juga menghubungin Kang Billy karena kadang ada sinyal, kadang tidak. Dan ini saya mohon maaf juga untuk pendengar semua kalau misalnya nanti ada sedikit terputus-putus atau karena faktor ya itu geografis kurang lebih seperti itu. Nih, Kang Billy, kemarin sempat juga kita melihat pemilu ya. Kita tidak melihat bagaimana hasil pemilunya, siapa pemenangnya atau siapa yang mendapatkan kursinya, partai apa. Tapi kita melihat dampak yang kita alami sekarang. Sampah plastik terjadi peningkatan, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin Kang Billy bisa bercerita atau punya catatan sendiri dengan pengalaman-pengalaman sampah-sampah plastik ini. Yang entah harus diapakan itu, Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara tetap di udara. Iya. Jadi benar yang disampaikan oleh Kang Yopri bahwa ada 40 Panwascam di Kabupaten Bogor. Dan ini memang sudah kita singgung dalam siaran sebelumnya, bahkan di media massa juga saya sudah coba ingatkan kepada teman-teman yang ada di pemerintahan dalam hal ini DAH maupun KPU dan Bawaslu. Bagaimana mengantisipasi ketika nanti alat peraga kampanye luar ruang itu bisa tidak menjadi masalah baru. Nah, ini kan akhirnya sudah tidak didengar atau tidak diindahkan, atau mereka terlalu sibuk ngitung-ngitung yang tadi Kang Yopri bilang sehingga mereka lupa bagaimana hal yang mereka anggap sepele padahal itu lebih penting dari hitungan itu menurut saya. Kenapa? Siapapun, apapun hasilnya nanti, tapi ketika sampah-sampah itu menjadi bencana, apa artinya? Kemudian menjadi penyakit, apa artinya? Kemudian muncul lagi wabah baru, apa artinya? Ini karena apa? Karena kita lalai terhadap kebersihan. Padahal kebersihan itu adalah bagian dari iman. Dan kebersihan itu adalah hal yang paling utama. Sehat itu adalah mahal. Nah, di mana untuk mencegah supaya tidak sakit, ya kita dari lingkungan yang bersih.
Nah ini saya melihat judul awalnya memang sudah salah. Pesta demokrasi. Kalau bahasanya kata pesta itu berarti akan menghasilkan sampah gitu Kang Yopri ya. Dan ternyata benar. Itu berpesta pora dengan mempampang wajah-wajah mereka, mensosialisasikan mereka untuk demi sebuah kursi atau beberapa kursi, tapi mereka lupa yang mereka pampang itu mereka tidak punya tanggung jawab untuk menertibkan sendiri. Sehingga ini menjadi beban Kalau hajatan kawinan kan biasanya setelah selesai suka ada tim cuci piring tukang yang suka pakai seragam-seragam gitu. Kalau ini nggak ada ya. Saya rasa kalau pesta perkawinan lebih punya tanggung jawab. Setelah pesta mereka bersihkan lingkungan sendiri. Kalau nggak PRT marah kan? Ya. Nah ini partai politik yang pasang baliho untuk memenangkan partainya, caleg-caleg yang pasang baliho untuk memenangkan target perolehan suaranya, ketika sudah masa tenang mereka tinggal begitu saja karena mungkin mereka merasa banyak duit mungkin ya. Tapi bagi saya itu tidak tanggung jawab terhadap lingkungan. Saya khawatir ketika nanti dia terpilih, andai kata dilantik, apakah dia bisa memberikan solusi, misalnya Perda. Beri contoh lah yang minimal ya. Ya Perda, mendorong Perda kebersihan, kemudian mendorong adanya Perbup. Gitu. Saya nggak yakin. Karena di awal saja mereka sudah memberikan kontribusi sampah. Ini kritik pedas ini dari aktivis lingkungan. Karena apa? Karena faktanya sampai sekarang Panwas bingung. Saya ada bukti-bukti bahwa di setiap kantor Panwas itu sekitar 1 ton, Kang Yopri. Iya. 1 ton sampah di Jawi itu, juga sama. Itu baliho semua loh, baliho itu campuran plastik. Bayangkan kan kita tahu ya, plastik itu tidak mudah diurai. Kalau dibakar akan menjadikan polusi, dihirup maka akan berdampak pada paru-paru. Serba salah plastik ini. Tapi saya bangga ketika saya mendapat informasi ada tempat pengolahan sampah di Kota Bogor yang seharusnya ini diikuti atau dicontoh oleh Kabupaten Bogor segera untuk menjawab permasalahan baru ini, yaitu mengolah sampah-sampah berbahan plastik seperti baliho itu menjadi bahan-bahan material seperti balok, papim blok. Jadi dilebur dia. Dilebur, dipadatkan, kemudian menjadi papim blok dijual. Ada nilai ekonomisnya. Campur pasir gitu ya? Ini sudah dilaksanakan. Ini sudah berjalan. Bahkan yang saya baca di berita-berita itu, Wali Kota Bogor juga sudah datang ke sana. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Padahal kabupaten dengan kota kan tetangga dekat ya. Seharusnya DLH ke sana, Kabupaten Bogor. Beda orientasi mungkin, Bang. Kan yang diurusnya banyak kalau kabupaten ini kan ya. Saya rasa bukan beda orientasi, niatnya tidak ada atau niatnya belum ada atau terlalu sibuk. Jadi banyak faktor nih, kita nggak setuju. Tapi ini harus dilakukan. Mereka harus belajar kepada Kota Bogor. Gitu. Kota Bogor memang tidak semua kecamatan melakukan hal itu, tapi paling tidak Bogor terobati dengan adanya TPS Mekarsari Tanah Sarial tersebut. Itu kami berharap ada lagi TPS di 40 kecamatan. TPS ini pengertiannya tempat pembuangan sampah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah, oke, tempat pengelolaan. Soalnya ininya sama nih akronimnya gitu, tempat pemungutan suara dengan tempat pengelolaan sampah. Ada tempat pembuangan sampah gitu. Ya, tempat pembuangan sampah itu biasanya kan di lingkungan masyarakat. Jadi tempat pengolahan sampah atau pengolahan sampah itu, yaitu ada mesin, ada alat pencacah sampah, dilebur, dipilah, gitu kan. Nah, kalau mau diproduksi menjadi bahan baku yang bernilai ekonomis, bisa menggunakan alat tersebut, dicacah kecil-kecil, kemudian dia dibakar. Kan ketika dibakar dia meleleh plastiknya,
kemudian dipadatkan, dikasih bahan campuran, yaitu sejenis aluminium, dicetak sesuai dengan keinginan yang kita ingin buat, maka jadilah bahan material yang bisa dijual dengan harga yang lebih ekonomis dan tentunya kualitasnya lumayan bagus juga sih. Ya, lebih kuat ini, ya. Ini sampah bisa nilai jual. Cuma kadang masyarakat itu belum banyak yang tahu juga nih, Bang Billy, tentang istilah-istilah dalam lingkungan kita gitu, tentang R3, reduce, reuse, recycle bahasa Inggris ya kan. Ada beberapa yang mungkin sudah mengenal kata itu, tapi tidak tahu bagaimana prakteknya di lapangan kan. Biasanya kesulitan kita komunikasi dengan masyarakat di bawah kan seperti harus diberikan contoh. Kayak TPS itu pengertiannya juga bisa 3 nih. Kalau sekarang ya tempat pemungutan suara, kemudian tempat pengelolaan dengan tempat pembuangan sampah ya, TPS. Tadi buang saja. Ada lagi TPAS ya, tempat pembuangan akhir sampah. Ada TPSST, tempat pembuangan pengelolaan sampah terpadu. Sementara terpadu. Ada TPS, apalagi tuh, banyak sekali istilah-istilahnya. Nah, kita ini kebanyakan istilah, tapi sebenarnya sedikit berbuatnya mungkin kurang lebih seperti itu ya, Kang Billy. Atau banyakkan istilah tapi sedikit contoh gitu. Perilaku masyarakat modern yang hidupnya serba instan. Jadi kalau saya ngomong malas nanti terlalu kasar. Iya. Karena yang paling gampang itu nyalahin pemerintah sih sebenarnya. Gini, misal saya jalan di suatu taman itu ada tulisan dilarang membuang sampah sembarangan karena disediakan tempat sampah, tapi jauh tuh di ujung sekitar ada 500 meter. Ini tamannya cukup besar. Ini perilaku manusia modern yang perilakunya instan ini, atau yang tadi saya sindir masalahnya tentang malasnya tadi. Dia ngumpet-ngumpet buang tuh plastik cemilan gitu kan. Nah, diselipin di mana? Padahal nih dia punya kantong saku celana atau jaket, masukin dulu. Masukin dulu kalau dia malu menggenggamnya, masukin dulu. Kemudian begitu dia ketemu tempat sampah, buanglah. Nah, ini perilaku ini yang harus dirubah. Masyarakat ya. Masyarakat. Perilaku ini untuk dirubah bagaimana caranya dan siapa yang bisa? Ya diri sendiri. Nah, selain diri sendiri, pemerintah juga sudah berkali-kali melalui iklan layanan masyarakat, melalui pengumuman-pengumuman, bahkan melalui RW dan RT pun menggerakkan kerja bakti. Tapi kembali ke tadi, perilaku individunya. Ini faktornya banyak. Satu, yaitu tadi faktor instan tadi. Yang kedua, dia malas untuk membaca atau mencari tahu bagaimana memilah sampah di rumah tangga misalnya. Dalam satu RT ada 100 kepala keluarga. Berarti ada 100 ibu rumah tangga yang sehari-hari di dapur. Ya. Kita bisa survei 10 ibu rumah tangga atau 10 rumah. Saya nggak yakin dari 10 itu ada tempat sampah yang 2 jenis. Yang satu sampah basah, yang satu sampah kering. Organik dan organik biasanya, organik di tempat sampah. Dan anorganik. Saya nggak yakin dari 10 yang kita survei itu ada 1 yang punya. Saya nggak yakin. Kenapa? Karena masyarakat kalau sudah berpola pikir instan, cepat lupa. Dia pernah lihat di TV, dia pernah dengar di radio, dia pernah baca di koran atau di online. Tapi beberapa hari kemudian dia sudah tidak melakukan hal itu lagi. Gitu, cepat lupa, cepat bosen, gitu, abai bisa jadi. Nah, ini yang harus digencarkan oleh pemerintah adalah gunakan ujung tombak semaksimal mungkin, yaitu RW RT. Coba untuk mobile keliling ke kampung, sampaikan itu, siapkan tempat untuk sampah organik dan anorganik. Diajari. RT RW-nya harus di BIMTEK gitu. Di BIMTEK. Sehingga RT RW itu bisa penyambung lidah langsung kepada masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Karena yang paling dekat dengan masyarakat kan RT dan RW. RT dan RW itu punya pengurus.
Satu RT itu pengurusnya bisa 30 orang. Ya. Gitu kan. Masa nggak bisa sih untuk menyampaikan hal yang sekecil itu. Tapi walaupun kecil manfaatnya luar biasa untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan hidup. Dan mencegah penyakit. Tadi kan disinggung tentang pola hidup bersih dan sehat. Yaitu pertama dari sampah. Yang kedua, di luar APK, kita juga lihat sampah tidak bertuan, Kang Yopri. Sampah tidak bertuan ini tanggung jawab siapa? Iya. Ya, pemerintah lagi ya enggak juga kan? Ya, perilaku pedagang bisa, perilaku warga yang di rumahnya tidak punya tong sampah, terus dia berangkat kerja dia masukin plastik di tengah jalan, ada tempat kosong, teriak-teriak dibuang lempar di pinggir jalan. Jadi ya, itu sampah. ada itu di Banjarsari itu ada kemarin saya lihat itu. Dan mungkin masih banyak ya titik-titik yang sama seperti itu, sambil naik motor buang gitu, sambil naik motor buang gitu. Nah, ada Pak. Di Ciomas itu apa namanya ada kali itu sebelum Ciper itu dibuat apa namanya jaring-jaring itu di jembatan dan yang melintang di atas sungai-sungai itu, supaya orang nggak bisa ngebuang itu, ketutup sama teralinya gitu, penutupnya gitu. Karena saya sering kali setiap lewat ke situ tuh ada yang sampah lempar. Ini berarti tata kelola di lingkungan mereka tidak berjalan dengan baik, kurang lebih seperti itu, sehingga sampahnya harus dibuang sendiri, atau dia nggak mau bayar iuran sampah mungkin di lingkungannya. Mungkin kayak saya gitu. rasa bukan masalah iuran. Bukan masalah iuran, ini masalah komitmen bersama aja. Ini kan masalah sampah, ini kan bukan ya kita sepakat lah. Kita nggak nyalain. Saya juga dari awal tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan partai politik, tidak menyalahkan caleg, tidak menyalahkan masyarakat, tapi menyalahkan kita semua karena kita lalai. Gitu. Bisa lalai dalam terlambat menyampaikan informasi, bisa juga lalai dalam menanganinya. Ya. Jadi kalau kita mau selamat di dunia, kita harus ingat bahwa untuk apa kita hidup di dunia, diciptakan oleh Maha Pencipta. Hidup di dunia itu untuk apa? Sebagai khalifah kan. Khalifah tujuannya apa? Untuk menjaga bumi. Apa yang dijaga? Kelestariannya. Kenapa harus dijaga? Karena bumi sumber manusia itu hidup. Kalau sumbernya dirusak oleh manusia itu, berarti manusia itu yang tidak betah di bumi. Ya. Dan ini juga ada catatan baru juga nih, DBD sudah mulai mewabah ini di Kota Bogor, katanya 8 meninggal itu. Ya jelas, karena sampah plastik yang menumpuk itu ketika hujan, kan airnya tertampung di plastik-plastik itu ya, atau di baliho-baliho itu, ya kan? Nah, jentik-jentik itu kan senangnya di air yang bersih, bukan di air yang hitam atau yang kotor. Iya. Nah, jadi menurut saya yang menciptakan penyakit ya manusia itu sendiri. Iya. Ya, yang jadi korbannya manusia itu sendiri. Nah, kalau mau menghindari penyakit, jangan sampai ada wabah lagi. Ayolah kita sama-sama berkomitmen. Gitu. Kemudian, tapi tetap ya, kita punya negara, punya pemerintah, kita juga berharap pemerintah bergerak. Karena pemerintah punya ujung tombak yang saya rasa itu cukup ampuh kalau intens. Setiap minggu dia keliling ke warganya, mengingatkan ibu-ibu, Bu, buang sampahnya di tampung. Gitu. Soal bayar atau enggak urusan belakang, tampung aja. Ini sampah kering, ini sampah basah, ini anorganik, ini organik. Jelasin juga apa itu organik dan anorganik sehingga nambah wawasan juga buat ibu-ibu. Bu, ini gelas-gelas plastik atau plastik-plastik ini kalau dikiloin lumayan loh Bu, bisa beli sambelan atau cabe kan gitu. Ada sisi ekonomisnya kan? Ya, gitu. Iya. Nah ini harus kita mulai dari awal. Dan satu hal yang penting adalah next ke depan, apabila ingin bikin program, siapapun mereka, entah itu pemerintahnya, entah itu KPU-nya, Bawaslu, kalau bikin program,
tolong disiapkan semua perangkatnya, libatkan semua unsur. Jangan bekerja sendiri, karena dia punya anggaran sendiri, dia bekerja sendiri nggak bisa. Nah akhirnya dampaknya seperti ini, tumpukan sampah di Panwas tadi. Nah ini masalah, kalau satu Panwas itu 1 ton, dikali 40 ton. Mereka bingung mau dibuang kemana, sementara belum dilaporkan ke DLH. DLH sendiri sudah siap apa belum? Walau alam bisawab, saya rasa belum siap. Karena apa? Dengan sampah-sampah yang ada sekarang ini, ditambah lagi sampah tidak bertuan, sampah liar, DLH itu kekurangan armada dan daya dukung. Ya, betul. Setuju. Kang Billy, penutup nih Kang. Kira-kira apa nih Hari Lingkungan Hidup ini nih, pesan untuk kita lah, masyarakat lah, karena kita kan yang jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan petugas kebersihan, apalagi aktivis lingkungan. Mangga Kang. Ya. Masya. Semoga kita kembali kepada apa yang pernah diajarkan oleh orang tua kita, nenek kita, kakek kita, buyut kita. Kita harus mengenal kembali gelagat-gelagat alam yang disebut etnokonservasi. Ketika ada sesuatu yang mencurigakan di alam ini, berarti ada sesuatu yang salah. Di mana letak kesalahannya, perbaikilah dan jangan diulangi. Seperti banjir, seperti adanya longsor, kemudian puting beliung. Nah ini kita harus bisa membaca alam. Kenapa tiba-tiba binatang dari hutan itu turun ke lereng gunung perkampungan, bahkan ke kota, bahkan pernah di Ciampea turun ke pasar. Itu ada sesuatu yang tidak beres terhadap lingkungan. Nah ini sampah yang untuk laporan sampai saat ini ke DLH belum ada. Bilangin tuh orang-orang kaya, ulah sombong. Baik Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.